Nah, mengapa ke ayam kampung itu? Karena memang di kita itu punya ayam, punya sumber daya ternak yang yang cukup baik gitu. Kenapa sih banyak penelitiannya harus ayam-ayam luar negeri gitu kan? Padahal ayam kampung ini sendiri cukup banyak dan bisa kita bangun untuk kita manfaatkan di bangsa Indonesia ini. Kembali lagi bersama saya Febroni Purba di Sumber Unggas Channel. Hari ini tamu spesial saya yang saya undang tidak asing lagi di dunia peternakan ayam lokal atau kita sebut ayam kampung. Seseorang yang bersahaja dan suka berbagi ilmu kepada peternak. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Sofyan Iskandar MRur. Nah, saya akan membacakan profil singkat Prof. Sofyan. Jadi Prof. Sofyan ini adalah profesor riset sebetulnya. Dia profesornya untuk meriset. Beliau pensiunan peneliti Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor. Mulai aktif sebagai PNS di Kementerian Pertanian tahun 1978 ya Prof ya? Ya. Sampai tahun 2019. Jadi tahun lalu beliau sudah purna bakti ya Prof ya? Sebagai peneliti unggas lokal, ayam dan itik di bidang pakan, nutrisi, dan belakangan ke breeding gitu ya. Beliau juga pernah sebagai kepala penelitian ternak tahun 2006-2009, betul ya Prof ya? Nah, bagaimana sih pendidikan Prof. Sofyan? Itu S1-nya di Fakultas Peternakan IPB, lulus tahun 1977. Kemudian S2 di Faculty of Rural Science, University of New England, Armidale, Australia tahun 84 ya Prof ya? Ya. Kemudian S3-nya di Faculty of Animal Medicine and Production, University of Queensland di Australia, lulus tahun 1988. Jadi beliau lulusan luar negeri gitu ya. Kemudian apa saja sih inovasi yang sudah karya dari Prof. Sofyan? Salah satunya adalah pertama bersama-sama dengan tim peneliti di Baliknak, ayam KUB 1 ya Prof ya? Ya. Kampung Unggul Badan Litbang Pertanian. Kemudian yang sama-sama kita ketahui sebagai penemu ayam sentul seleksi 1 Agrinak, kebutuhan protein dan energi ayam KUB Sensi. Jadi beliau juga aktif di meneliti mengenai kandungan protein dan energi ayam KUB. Prof. Sofyan juga pernah mendapat penghargaan pada tahun 2006, penghargaan namanya Lubis Award. Nah, Lubis Award ini ternyata adalah seorang profesor. Dia mendapat penghargaan dari sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Jadi karya-karyanya dihargai dan mendapat Lubis Award. Kemudian pada tahun 2011 menerima penghargaan sebagai Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Jadi profesor risetnya itu dianugerahi oleh sertifikatnya dari LIPI ya Prof ya? Ya. Nah, kemudian dikukuhkan dan orasi ilmiahnya berjudul Optimasi Protein Energi Ransum untuk meningkatkan produksi daging ayam lokal. Jadi sangat expert sekali ya di bidang ayam lokal. Kemudian terakhir penghargaan sebagai penggerak pemrakarsa pelopor di bidang pembangunan pertanian berprestasi tingkat nasional tahun 2016 yang langsung diberikan oleh Menteri Pertanian Prof ya, waktu itu Pak Amran Sulaiman. Baik, bisa dikatakan Prof. Sofyan ini karirnya gemilang itu di akhir-akhir pengabdiannya sebagai abdi negara atau peneliti PNS Baliknak dengan kesuksesannya menyeleksi ayam sentul seleksi tahun 2017 ya Prof ya. Karena kemudian dari 2017 dan 2 tahun berikutnya beliau sudah pensiun gitu ya. Di dunia peternakan, di dunia peternakan ayam lokal ini hampir semua peternak itu tahu ayam sentul seleksi, tapi mungkin belum tahu bagaimana siapa sih di balik penemu ayam sentul seleksi tersebut. Nah, kini semua peternak sudah tahu, bahkan sudah dimanfaatkan dan dikembangkan secara masif di seluruh Indonesia dari ayam yang tadi sudah kita bahas, ayam dari Ciamis gitu ya. Nah, bahkan saat ini telah diproduksi secara massal oleh sebuah perusahaan pembibitan ayam kampung ya, kita sebut saja PT Sumber Unggas Indonesia. Nah, jadi
kalau saya mau katakan Prof Sofyan ini ibarat apa ya, Mike Tyson ya Prof ya, pemain tinju apa di akhir pensiunnya tetap melakukan berkarya gitu, karya inovasi. Nah, Profesor Sofyan telah melakukan itu. Nah, kita akan membahas kepribadian Prof Sofyan ya, sebagai tentunya dia mengabdikan dirinya hampir 40 tahun ya Prof, 40 tahun lebih, kurang lebih 40 tahun. Nah, kita mau menggali pengalaman-pengalaman Profesor Sofyan sebagai peneliti. Pertanyaan pertama saya Prof, bagaimana Prof Sofyan bisa terjerumus sebagai profesor di penelitian gitu Prof? Baik. Terima kasih Bang Roni. Memang ini sejak semester 3 di S1 S1 ya, Fakultas Pendidikan di IPB itu saya memang masuk ke jurusan keilmuan dalam rangka ya tentunya ingin meneliti gitu, dalam rangka sebagai ilmuwan gitu, sehingga saya masuk ke ilmu-ilmu waktu itu ilmu-ilmu keilmuan lah, peternakan, karena di waktu itu di IPB itu ada 2 jurusan bisnis dan teknologi dan jurusan science. Nah, saya mengambil science dan alhamdulillah lah sejak itu suka science, suka ilmu, dan Allah SWT menghendaki saya untuk sampai sekarang gitu tetap di jalur keilmuan science. Ya, terutama untuk ilmu-ilmu peternakan tentunya. Peternakan Prof ya. Khususnya unggas. Lebih khususan lagi unggas lokal. Nah, itu pertanyaan saya kedua sebenarnya ke situ, unggas Prof. lokal. Sebenarnya apa yang membuat Prof Sofyan dari sekian banyak peternakan kan banyak Prof, ternak besar, ternak kecil. Ternak besar itu ada sapi, kerbau gitu ya, ternak kecil kambing, domba, ada unggas, ada itik. Nah, apa yang membuat Prof Sofyan menggeluti di dunia ayam lokal gitu? Baik. Jadi memang sejak awal saya itu sejak lulus S1 itu belum kepikir itu sebenarnya unggas lokal. Yang penting bisa meneliti di satu institusi yang sebelumnya saya belum, waktu begitu lulus tidak masuk ke penelitian. Masih saya ikut juga di administrasi di Kabupaten Bogor, tapi tidak lama, 8 bulan kemudian saya diterima di institusi penelitian di Ciawi, dan sejak itulah saya untuk berkiprah di penelitian. Nah, mengapa ke ayam kampung itu? Karena memang saya berpikir kalau di kita itu punya ayam sebenarnya ya, punya sumber daya ternak yang yang cukup baik gitu ya. Kenapa sih banyak penelitiannya harus ayam luar negeri gitu kan? Ayam ras waktu itu. Padahal ayam kampung ini sendiri cukup banyak dan bisa kita bangun untuk bisa kita manfaatkan di bangsa Indonesia ini, oleh bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya sih secara mungkin tidak langsung sadar tidak sadar, saya waktu kecil itu memelihara ayam kampung. Jadi waktu itu ayah saya, kami ini di komplek militer gitu kan, ayah saya memelihara ayam. Kolong berarti Prof ya? Memelihara ayam kampung karena waktu itu ibu saya itu suka bikin kue. Nah, belum ada ayam ras waktu itu, telur ayam ras sebanyak itu bisa kita peroleh. Nah, ayah saya itu melihara ayam kampung untuk mendapatkan telurnya yang untuk bikin kue. Nah, setelah itu ya terus saya sejak SMP juga melihara ayam kampung, kecuali SMA, karena waktu SMA pindah rumah tidak di daerah yang jadi keluar dari komplek militer itu. Waktu itu komplek militer yang di Cimahi di daerah Cimindi itu masih luas, jadi masih kita bisa pakai untuk bisa melihara ayam kampung. Tapi setelah pindah saya di SMA sudah tidak ini ayam kampung lagi, tapi setelah di mahasiswa muncul lagi itu untuk bisa ayam kampung. Jadi saya dengan teman-teman terus melihat bagaimana kita bisa mengembangkan ayam kampung ini, mulai dari saya suka ikut ke Ciamis karena ada program Intab waktu itu. Apa Intab itu, Bro? Intensifikasi ayam buras. Dari pemerintah. Dari pemerintah itu saya ingin melihat, kemudian sana sini membuat beberapa penelitian di masyarakat dengan ayam-ayam kita peroleh dari pasar.
Jadi kalau dari pasar itu pengalaman kami ini beli 100 harus beli 100 kalau mau ingin peneliti 50 karena yang 50 biasanya mati. Jadi gitu, kalau ayam kampung diambil dari mana-mana dikumpulkan dari satu tempat itu 50% itu udah bagus itu. Karena waktu itu belum ada breed atau galur yang kita bisa peroleh banyak. Nah sekarang alhamdulillah PT Sumber Unggas ini bisa memproduksi berapa? Seminggu Bisa berapa box? 300.000. Besar sekali itu. Waktu saya itu belum ada waktu untuk penelitian itu. Kami ngumpul sana, ngumpul sini, ngumpul sana dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita lakukan dan ya alhamdulillah saya terus berkiprah di ayam lokal yang mula-mulanya ya sebelum di akhir-akhir ini lebih banyak ke arah nutrisi. Tapi setelah teman saya di breeding di Balai Penelitian Ternak ini perlu tenaga, ini saya hengkang ke breeding untuk melakukan membantu teman-teman di breeding. Nah, saya punya sedikit pengetahuan waktu S3 itu ada tesis saya itu adalah interaksi antara nutrisi dan breeding. Jadi paling tidak punya apa namanya modal model pengetahuan yang bisa kembali lagi untuk bisa saya lakukan pada waktu breeding ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai akhir tahun 2018 ada program bekerja bedah kemiskinan rakyat sejahtera, bedah kemiskinan untuk dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian. Saya ikut juga dengan teman-teman junior untuk ikut juga membagikan ayam-ayamnya, dan saya tahu ayam sebagian besar dari PT Sumber Unggas Indonesia untuk ayam aslinya. Nah itu sampai sekarang, dan penelitian saya ini karena nggak stop. Saya sering buka-buka juga literatur, ikut di WA untuk bisa memberikan beberapa keterangan kepada teman-teman di grup mengenai ayam lokal ini. Iya, menarik Prof ya. Jadi tadi Prof sempat singgung bahwa mulai dari latar belakang banyak peneliti-peneliti itu lebih cenderung ke ayam luar negeri, ya. Jarang sekali, bahkan langka ya Prof, untuk mau berkecimpung di ayam lokal. Saya dapat informasi, saya cari-cari di beberapa sumber. Badan Litbang Penelitian itu kan berdiri tahun 84 Prof ya, 1984 kalau saya tidak salah. Nah, kemudian ayam lokal kita, katakanlah yang KUB Prof, itu dilepas tahun 2014. Ya, berarti kan ada sekitar 30 tahun itu baru muncul nih inovasi bibit ayam kampung unggulan. Nah, ya memang nggak ada kata terlambat ya, tapi kan kenapa baru muncul setelah 30 tahun gitu Prof? Padahal sebenarnya dimulai pada 84 yang tahun 1984. Nah, kenapa itu Prof? Kira-kira? Ini dugaan saya ya, bahwa untuk melakukan penelitian ayam lokal ini kan para peneliti itu ingin gampangnya aja. Ingin punya DOC ayam lokal sekaligus misalnya 500 atau 100. Itu susah diperolehnya. Yang paling gampang kan ayam ras. Yang dilakukan ayam ras itu kebanyakan bukan melakukan untuk breeding, bukan, tapi kebanyakan ya nutrisi dan sebagainya. Karena ayamnya mudah diperoleh dari breeder, kita dapat DOC, kita lakukan penelitian. Nah, dugaan saya mungkin salah satunya adalah itu. Sehingga untuk melakukan penelitian ayam lokal itu kurang. Kemudian saya juga bisa melihat di universitas nih, saya juga bisa nanya Bang Roni ini, di Andalas ini pernah diajarin ayam kampung nggak? Yang saya tahu dulu kami ini diajarin oleh textbook dari ayam-ayam ras sebenarnya dari luar negeri. Sedangkan untuk ayam kampung sendiri belum pernah saya, kecuali saya dapat sendiri dari rumah gitu untuk ayam kampung itu. Tapi mudah-mudahan lah dengan sekarang dibangunnya ayam kampung itu kan bisa universitas juga bisa lebih paham atau maklum bahwa kita punya ayam lokal. Nah, memang itu yang saya lihat itu. Kita tidak punya breed, meskipun pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Peternakan waktu itu
mencoba muat program-program ayam buras ya, mulai dari intensifikasi vaksinasi tetelo untuk ayam buras, kemudian intab, apalagi banyak program dilakukan. Tapi itu ya apa namanya, bukan suatu riset yang masif menghasilkan sesuatu yang bisa kemudian disebarluaskan. Waktu itu masih dalam bentuk program-program manajemen di kelompok-kelompok yang kita tahu apa namanya banyak kelemahannya untuk itu. Jadi artinya Prof, itu dugaan Prof itu kenapa tidak dilakukan pada waktu itu karena memang satu, para peneliti tidak mau repot ya Prof ya untuk mencari bibitnya yang bagus, yang berkualitas. Dan memang nah sebenarnya satu sisi sebetulnya karena memang hampir punah ini kan, memang kondisinya dulu dinyatakan ayam lokal kita hampir punah Prof ya. Kalau nggak salah Pak Ade, Ketua Himpuli pernah menyatakan 80% ayam asli Indonesia itu hampir punah. Nah, barulah kemudian dari Baliknak dan teman-teman Prof Sofyan untuk mulai meneliti di ayam lokal. Nah, ini menurut saya sebetulnya meskipun baru-baru belakangan, tetapi ya tidak ada kata terlambat ya Prof ya. Itu bisa terus dilakukan. Kemudian Prof Sofyan ya. Saya akan nambahkan satu hal yang juga mungkin mendorong pemerintah ini untuk membiayai penelitian-penelitian ternak lokal utamanya ini juga didorong oleh FAO sebenarnya ini. FAO itu sudah ada satu, lupa namanya apa ya. Jadi FAO itu ada semacam animal genetic resource yang diharapkan bahwa ternak-ternak lokal di dunia ini jangan sampai punah. Nah, negara anggota dari FAO ini juga akhirnya menjalankan itu. Di antaranya ya pemerintah Indonesia mau nggak mau kan biasanya suka ikut itu untuk bisa membiayai ternak-ternak lokal. Jadi tidak hanya ayam lokal tapi juga sapi lokal dan sebagainya, itik lokal dan sebagainya itu dengan adanya semacam kesepakatan di FAO itu kita sudah mulai bergerak dengan sejak tahun 90-an atau awal-awal 2000-an lah gitu ya. Ya, berarti menurut Prof Sofyan dulu dan sekarang, berarti sekarang apakah pemerintah sudah lebih aware atau lebih peduli dengan penelitian-penelitian unggas lokal, Prof? Ya, alhamdulillah lah kalau saya lihat itu kemarin aja terakhir dengan dana kita pemerintah untuk COVID itu ya, COVID-19. Balai Penelitian Ternak ini teman-teman peneliti yang unggas lokal ini mendapat proyek untuk multi years 5 tahun untuk unggas lokal. Jadi artinya di situ pemerintah sekarang sudah mulai peduli, memang aware untuk melakukan riset di unggas lokal ini, terutama ayam lokal ini. Justru yang diterima itu kemarin menurut Bu Tike itu di ayam lokal. Dari BRIN apa namanya katanya itu, dan pokoknya ada dari Kementerian Riset dan Teknologi. Ya, jadi menarik pertanyaan, apakah saya di kampus di waktu itu saya di Andalas diajarkan oleh tentang ayam lokal? Ya, sebetulnya memang terus terang di kampus kita sama, Prof. Jadi di mana-mana saya pikir banyak, bahkan di kurikulumnya itu tidak ada satupun mata kuliah unggas lokal. Bahkan kita itu sebagian besar diajarkan tentang ayam broiler, katakanlah begitu ya, karena pada saat itu ayam broiler sekarang lagi gandrung-gandrungnya karena susah memang ayam lokal. Tapi memang ada satu dosen saya yang ya memang peneliti di unggas lokal tapi baru itik pitala. Ya, jadi itu pun tidak diajarkan secara sistematik, Prof. Artinya kita hanya sekedar pengenalan. Jadi salah satunya juga membuat itu kenapa unggas lokal kita tidak berkembang ya. Padahal yang saya tahu ada sekitar 50-an fakultas peternakan di Indonesia. Nah, mungkin ini menjadi PR perguruan tinggi, Prof ya, supaya menambah istilahnya membuat unggas lokal dalam mata kuliahnya dibikin kurikulum tersendiri supaya minat peneliti atau mahasiswa-mahasiswa semakin besar. Ya memang saya belakangan sudah mulai ada sih, Prof, saya merasa, karena beberapa peneliti, dosen-dosen kemarin Andalas juga saling komunikasi untuk mulai menjadikan unggas lokal ini, ayam lokal ini sebagai objek penelitian. Nah, itu biasanya kita dukung hal seperti itu. Oke, Prof, pertanyaan saya selanjutnya ini mengenai apa yang sudah Prof buat mengenai ayam sentul seleksi ya. Jadi ayam sentul seleksi ini atau disebut ayam sensi, saya juga baru dengar belakangan bahwa
SI-nya itu adalah singkatan dari Sofian Iskandar ya. Bukan tentunya. Saya dengar dari Itu Pak Ade kalau nggak salah. Itu Pak Ade itu. Tapi menarik Prof ya. Jadi di antara ayam asli Indonesia ada gaok, ada cemani, ada jantur ya, itu tapi udah punah ya Prof ya. Kenapa Prof Sofian memilih ayam sensi dari Ciamis ini? Gitu. Oke. Sebenarnya itu juga semacam kebetulan. Nah, kebetulan saya itu waktu sejak 2003 setelah tugas saya di Badan Litbang di Jakarta itu yang ikut membantu program Bank Dunia waktu itu pembangunan BPTP. Begitu masuk saya diserahin kegiatan oleh Kepala Balai waktu itu Pak Argono ya, Profesor Argono memegang plasma nutfah. Nah, dari situ kita mencari itu sebenarnya kan. Dalam waktu program plasma nutfah kita mencoba inventarisasi ayam, ada ayam Arab, ada ayam merawang, ayam pelung, semua ayam. Nah, waktu terakhir setelah kita berkembang di komersil ini bahwa kita butuh ayam pedaging, nah kebetulan kita juga sudah melihat punya female lainnya ayam KOB. Akhirnya kita mencari ayam pedaging yang bisa sebagai male lainnya. Nah, waktu itu ada satu peneliti teman saya itu sedang meneliti ayam sentul ini Pak dari Ciamis, tapi untuk petelur. Nah, waktu dia sekolah, ayamnya terbengkalai itu, saya tangkap. Ini daripada nyari lagi, saya bilang. Kita jadikan sentul ini sebagai male lain. Kita coba seleksi dan sebagainya. Kita usulkan di komisi penelitian di Balitnak dan diterima. Dan ini kita bangun arahnya ke sana. Nah, beberapa ciri khas dari ayam sentul ini ya, badannya cukup padat, kemudian pokoknya lah kelihatan sebagai bisa sebagai ayam ini yang kita akan jadikan sebagai pada saat itu jenisnya yang mana Prof? Ayam sentul yang ditangkap tadi? Abu-abu. Oh, yang abu-abu. Jadi waktu abu-abu kita hampir semuanya abu-abu. Belum ada pucak tuh. Oh, malah pucak sebenarnya belakangan. Jadi abu-abu, jadi keluar dari itu setelah kita silangkan abu-abu dengan jantan abu dan sebagainya, pada generasi berikutnya 3 atau apa, keluar itu warna pucak itu. Dan ternyata itu mempunyai persentase cukup tinggi dengan abu-abunya. Ya, di waktu itu keluar kan ada ayam sentul yang geni itu yang kuning. Agak kuning merah ya. Nah, ada yang merah dan sebagainya. Nah, itu persentasenya kecil sekali kalau kita menyilangkan abu-abu dengan abu-abu. Tapi yang muncul justru pucaknya. Berapa persen Prof yang pucaknya? Itu pucak dengan abu itu hampir 80 lebih dari total populasi. Kalau nggak salah pucaknya bisa sekitar 40 sekian, atau ini hampir bagi 2 dengan yang abu-abu. Kemudian kita pada waktu itu setelah kita meliti, kita putuskan kita ambil 2 galur ini, kita pisahkan. Jadi kita seleksi galur abu disilangkan dengan abu lagi, yang pucak dengan abu pucak. Nanti akhirnya muncullah sekarang setelah sekian generasi dengan dengan kriteria seleksi yang sama ya untuk pertumbuhan. Kita punya 2 ayam sentul sensi yang bernama pucak dan berwarna abu. Tadi sudah ada. Kalau yang pucak itu yang kecilnya itu warnanya kuning, agak putih. Tapi kalau yang abu-abu itu udah abu-abu polos dan sebagainya. Nah, ini kenapa kita lakukan ini, karena memang seperti itu. Bisa dikatakan by chance ya, meskipun di benak ini sudah ada, ini kita ingin membuat, tapi belum bisa menentukan yang mana. Tapi karena waktu itu populasi yang ada di Balitnak banyak, itu saja kita lakukan. Nah, alhamdulillah sekarang bisa kita manfaatkan. Berarti sebenarnya yang jadi dari latar belakangnya dari yang ditangkap punya teman tadi Prof ya, kemudian diseleksi, dikembangkan, muncul yang abu sebetulnya. Nah, waktu dilepas itu Prof, itu kan pasti akan diberikan ciri-ciri spesifiknya. Nah, yang dalam masuk SK Mentan itu yang mana Prof? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Sama aja. Oh, ke sana ya. Dua-duanya itu kita beri nama Sensi 1 Agrinak. Sentul terseleksi Agrinak itu dari Badan Litbang. Agrinak itu. Nah, ini kita tidak ajukan 2 galur yang berbeda, tapi 1 galur dengan punya varian katanya.
varian yang warna pucak dan varian warna abu, karena kriteria seleksinya kita lakukan sama seperti itu. Oke, berarti ini kalau ada sensi 1 Agrinak, apakah ada sensi 2 nih, Prof? Nah, dulu waktu saya diskusi dengan Bapak Charlim ini dari dari Sumber Unggas, waktu setelah Sumber Unggas lisensi mendapatkan lisensinya, ada informasi dari Komersil produksi telurnya sedikit. Nah, sehingga kita sarankan kita lakukan seleksi produksi telur, karena sensi ini diseleksi jantannya untuk pertumbuhan, tapi betinanya kita tidak seleksi pertumbuhan. Nah, sehingga insya Allah nanti kalau ada sensi 2 itu yang telurnya banyak begitu, tapi juga pertumbuhannya gitu, bisa. Tapi sejauh ini sudah ada nggak, Prof? Sudah dilakukan nggak penyeleksian ke arah sana? Sudah. Menurut teman-teman saya yang junior itu sudah dilakukan ke arah sana. Jadi diharapkan jantan tetap untuk pertumbuhan, tapi yang betina untuk telur. Berarti yang akan keluar itu dalam waktu dekat, yang saya dengar, Prof, ya, di Baliknak KUB 2 yang katanya kaki kuning, dan mungkin nanti setelah itu kalau nggak salah gaok dulu, Prof, ya? Ya, gaok, dan mungkin yang ketiga ini kali, Prof, ya, sensi 2 yang petelur. Nah, jadi teman-teman peternak bisa ini mendapatkan referensi hari ini bahwa menurut Prof Sofyan akan ada nanti sensi 2 yang untuk menghasilkan telur lebih tinggi. Ya, tadi Prof sudah jelaskan, Prof, ini mengenai apa sih keunggulannya dari sisi produktivitas dagingnya, Prof? Ya, sensi abu ataupun sensi pucak yang satu itu, yang sensi 1 sensi pucak itu kita seleksi untuk bobot tubuh umur 10 minggu rata-rata 1 kilo. Nah, ini kan rata-rata antara jantan dan betina. 10 minggu 1 kilo. 10 minggu. Kenapa kita ngambil kriteria itu? Karena kita ikutkan dengan permintaan di pasar, dengan bobot potong yang untuk ayam goreng gitu, yang mungkin ya. Waktu itu masih sekitar 700 gram karkas gitu kan, 400 gram, sehingga kita seleksinya untuk yang sensi 1 cukuplah 1 kilo aja rata-rata gitu. Dan ini kalau nggak salah sudah tercapai ya dengan kondisi lingkungan yang kita pakai. Kondisi lingkungan ini adalah nutrisi nih yang dilakukan di Baliknak ini, tidak nutrisi yang mewah itu misalnya protein lah, kalau protein 22%, tidak, kita pada posisi 17% saja. Mengapa? Karena seandainya nanti masyarakat akan memakai dengan 17%, itu sudah bagus. Sudah bagus ya, Pak. Nah, kita harapkan kalau mereka punya rezeki menambah dengan yang 22%, itu responnya bisa lebih baik lagi dan mungkin keuntungannya bisa lebih banyak waktu itu. Nah, jadi bobot kriteria itulah yang waktu kita pakai itu 10 minggu untuk bobot rata-rata hidup 1 kilo. Baik, Prof. Ini sekarang saya mau bertanya, Prof, mengenai perkembangan pembibit ayam lokal. Jadi nanti kalau kita tahu 10-20 tahun yang lalu kita nggak ada tuh melihat ada breeder ayam lokal gitu ya, Prof. Nah, sekarang khususnya 5 tahun terakhir ini usaha ayam lokal ini semakin masif, hadir, bahkan sudah menjadi industrialisasi, Prof, ya. Ada perusahaan-perusahaan termasuk Sumber Unggas Indonesia, salah satu yang saat ini terbesar di Indonesia, memproduksi dalam jumlah besar. Ada yang KUB, ada yang Sensi, ada juga yang lain-lainnya yang masih Indonesia. Bahkan ada rata-rata di Jawa Barat, ada di Cipanas, ada yang di Jatiwangi dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada juga yang dia mix gitu, Prof, ya, menyilangkan dengan ayam ras petelur tadi yang kita sebut joper tadi. Nah, saya mau bertanya, Prof, apa yang Prof lihat dengan hadirnya pembibit ayam lokal ini? Baik, kalau menurut saya ada bagusnya ya, tapi ada juga kekurangannya. Karena begini, kalau di industri yang besar itu mungkin pengontrolan dari kemurnian galur itu sendiri. Kemurnian galurnya harus dikontrol. Galur itu karena kan tidak sembarangan menyilang-nyilangkan di lapangan itu. Kadang-kadang ketemu ayam bagus, kalau yang tidak mengerti kawinkan dengan ini dan sebagainya.
Nah itu kelemahannya di sana. Kalau misalnya yang kecil-kecil, nah memang bisa dikembangkan seperti ayam broiler ya. Jadi ada peternak membeli parent stock. Oke. Kemudian dia parent stocknya itu dari male lain, dari ayam sentul misalnya male lainnya, itu kan kita anggap murni itu ayam sentul sebagai GP male lain. Female lainnya misalnya ayam KUB ataupun ayam nanti mungkin ada ayam galur sintetis ya, dari perkawinan ayam lokal yang bisa menghasilkan beberapa lebih unggul daripada ayam KUB misalnya sebagai female lain. Nah ini bisa kita siapkan ini. Jadi misalnya parent stock kita juga kita siapkan. Kemudian ini bisa kita jual kepada pembibit-pembibit itu bahwa ini memang terkontrol. Yang saya takutkan itu kalau yang kecil nanti mengatasnamakan KUB. Tapi kan dalam perjalanan ini selalu terjadi keragaman ya anak-anaknya itu kan. Kalau ini tidak dilakukan juga dengan suatu seleksi yang baik, bisa kembali lagi gitu. Nanti dicap ini KUB bagus, padahal setelah sekian generasi tidak terjadi sudah terjadi pecah lagi gitu. Nah ini bisa ya menginikan nama KUB itu sendiri gitu. Nah ini yang bedanya. Kalau yang besar itu mungkin lebih terkontrol, kalau yang kecil itu mungkin ya bisa terkontrol sebenarnya ya, tapi kan relatif lah pengetahuan itu tidak selalu bisa terus-menerus dilakukan di lapangan. Berarti memang Prof perlu ada fungsi kontrol ya, supaya jangan sampai galur-galur yang sudah dibuat tadi, misalnya katakanlah KUB, sensi dan lain sebagainya, tidak ketika generasi selanjutnya tidak disilang-silangkan dan nanti di masyarakat, di peternak diklaim-klaim gitu Prof ya, ini galur ini galur KUB, ini galur, padahal sebenarnya di breeder tadi sudah melakukan persilangan yang sintetis tadi Prof ya. Mungkin nggak Prof ini bisa menjadi salah satu masukan ke pemerintah untuk supaya jalan fungsi kontrol ini. Tetapi satu sisi kalau dikontrol begitu kan Prof, seakan-akan semacam membatasin gitu Prof. Bagaimana ya? Kalau menurut saya ikuti saja seperti pola ayam ras. Jadi si pembudidaya itu ngerti banget gitu. Kalau dia misalnya mencoba menginikan dari final stock misalnya ini, itu tidak akan bagus gitu. Nah, sehingga dia akan mencari yang murninya dan sebagainya untuk bisa melakukan yang baik. Nah, itulah yang pola-pola ini yang memang butuh waktu ya. Tapi paling tidak nanti kalau si konsumen DOC dia menginginkan parent stock, menginginkan final stock itu udah jelas dari mana dia bisa perolehnya. Ya, gitu. Jangan-jangan mungkin perlu diadakan ini Prof, semacam suatu lembaga yang ya boleh dikatakan semacam lembaga yang bisa menentukan, maksudnya gini, ini loh misalnya dari breeder ini dia memakai genetik yang ayam KUB, ayam sensi, jadi sehingga peternak betul-betul mendapatkan kepastian Prof, ya kan. Kadang-kadang kan peternak juga bisa mengklaim nih ayam saya KUB gitu ya, jadi nanti dia bisa mengembangkan lagi, dikatakannya nanti ayam KUB gitu ya. Jadi saya pikir menurut Prof Sofyan itu perlu ada semacam itu ya, yang memastikan. Sebenarnya butuh kepastian aja sih Prof. Iya, kalau kita lihat coklat, produk coklat, pernah lihat nggak di situ? Coklat ini isinya gula, isinya ini. Nah, ini baru ide-ide gila mungkin ya. Kalau di breeding pun ada di situ, misalnya ini breed A, ini terdiri dari silangan antara ini dengan ini. Meskipun tidak disebut breednya, tapi adalah silangan sifat-sifat dari ayam yang disilangkannya ditempelkan di mana tuh di labelnya itu. Di label ya, di kotak. Bahwa ini dari sini dan sebagainya. Mungkin itu ya untuk bisa melihat sehingga si konsumen yang awam lihat isinya. Ini tuh ayam apa sih sebenarnya gitu. Jadi dari situ bisa dapat kepastian ya Prof. Iya. Prof, pertanyaan selanjutnya, dari informasi yang saya dapat bahwa sekarang ini ada fenomena peralihan peternak broiler beralih menjadi peternak ayam lokal ya. Jadi ada yang mencoba sebagian dulu Prof. Jadi dia mungkin 20% ayam lokal, 80% masih ayam broiler. Bahkan kemarin ya saya bertemu dengan salah satu peternak, dia
langsung mengganti 100%. Jadi kandangnya kosong, langsung masuk chick-in dia ayam lokal. Jadi ada beberapa lagi memang yang terjadi seperti ini. Nah, hal ini memang kalau saya amati karena terjadinya harga pokok produksi di broiler itu hancur ya sepanjang tahun. Kita sama-sama tahu di berita juga banyak gitu beredar bahwa ayam broiler itu sudah tidak lagi seperti dulu, banjir DOC, terus harga jual juga di bawah HPP. Nah, dari pandangan Prof. Sofyan melihat adanya fenomena ini apa, Prof? Bisa dijelaskan? Oke, saya tidak tidak banyak berkecimpung ya. Dari pasar ini hanya pandangan saya aja bahwa ya begitulah pasar di Indonesia ya. Sejak dulu lagi rame cengkeh, semua rame melihat nanam cengkeh. Begitu nanti produksi nggak ada yang beli karena yang belinya sedikit. Kemudian yang sekarang juga sama ya. Tapi kalau saya lihat memang orang berusaha bagaimana untuk cari yang terbaik ya gitu kan. Tapi memang secara makro itu kalau misalnya udah kejadian seperti kebanyakan supply, kemudian demand-nya kurang, nah itu kan akan jadi turun juga seperti itu. Nah ini yang apa namanya susah dikontrol ya, karena setiap orang bisa punya kebebasan untuk melakukan seperti itu. Mungkin juga mereka bukan pemain pasar yang baik. Mereka memproduksi, dijual kepada middleman itu misalnya ya. Kemudian ya dia akan tergantung pada pembeli tengah itu gitu kan. Sehingga harga dia tidak bisa menentukan harga yang sebenarnya dan sebagainya. Nah ini ya suatu sistematika atau dinamika daripada pasar ini yang selama ini selalu berkembang seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya apakah pemerintah bisa membatasi atau tidak ya seperti gitu. Bahwa semua orang boleh melihara ayam broiler sebanyak berapapun juga misalnya, memelihara ayam kampung sebanyak berapa juga. Ini saya dapat pengalaman informasi waktu sekolah dulu di Australia gitu ya, di suatu daerah di Brisbane itu. Jadi kalau setiap rumah yang bukan terdaftar sebagai peternak gitu, itu boleh melihara ayam, tapi tidak boleh lebih dari 5 ekor di rumah itu. Karena kalau itu misalnya nanti dia jadi komersil banyak, itu bisa mengganggu pasar tadi. Oke. Nah, bahkan saya lihat di sana pisang itu yang hebat itu. Setiap rumah bisa nanam pisang gitu, tapi dia tidak boleh lebih dari 3 pohon. 3 batang pisang. Dan itu ada yang meriksa pengawasnya gitu. Kalau enggak bisa dituntut itu oleh pemerintah dan sebagainya. Nah di kita kan belum sampai ke sana gitu kan. Kamu boleh cuman sekian misalnya rumah-rumah yang tiba-tiba muncul karena katakanlah sekarang seperti COVID misalnya ya, orang punya modal tapi untuk bisa bertahan atau supaya ada kegiatan yang melihara ayam, karena ayam bisa dibawa ke rumah kalau dia punya halaman dan sebagainya. Sebanyak-banyak yang mereka bisa ini kan. Nah di kita itu ya tidak ada pembatasan seperti itu gitu kan. Bebas saja, silahkan berapa juga gitu. Dan dia nanti kalau risiko nanti kerugian dan sebagainya silahkan tanggung sendiri. Nah itu kejadiannya. Padahal nanti kalau mereka rame-rame demo, pemerintah sendiri yang repot. Nah itulah akhirnya kan gitu, namanya manusia ya. Tapi bukan seluruh manusia. Saya juga tidak susah lah ya untuk melihatnya. Pada waktu rugi dia rame-rame demo. Pada waktu untung diam-diam saja kan gitu, biasa kan gitu. Sekarang kalau kita lihat ya dalam 1 tahun gitu misalnya ya, ini saya aja yang lihat, mereka berapa kali periode sih melihara ayam broiler misalnya ya, atau ayam kampung, kemudian dari sekian banyak itu berapa untung yang berapa kali, ruginya berapa kali. Nah itu kan harus fair dong. Harus fair. Ini jangan-jangan saya rugi padahal cuma sekali-kalinya, tapi dalam satu setahun dia masih punya simpanan. Ya, ibaratnya kan broiler 8 siklus periode, tapi dia ruginya cuma 2, berarti kan dia untung 6. Nah itu kan nggak fair itu ya. Itu ya kurang baik lah ya, kalau seperti itu. Dan sekarang kalau misalnya pemerintah
juga menangani seperti itu juga susah. Betul, Waktu dia diam-diam, pemerintah diam aja gitu. Bikin aturan juga gimana nanti supaya tidak rugi. Jadi kalau misalnya yang namanya usaha ya, kalau saya lihat tidak selalu untung itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi ya, itu juga berat ya. Inginnya kan untung rugi dua gitu. Nah itu harus fair seperti gitu kan. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana manajemen di peternak yang tidak besar lah ya, menengah gitu, misalnya dari modal untung disimpan nanti karena takut ada rugi gitu misalnya, ini bisa mengcover itu. Nah sistem itu ada nggak? Itu seperti itu. Karena kalau semuanya diserahkan pemerintah juga bingung, pemerintah cuman untungnya 2 kali, ruginya 2 kali, tapi untungnya 6 kali misalnya. Setelah diambil dalam satu periode untung juga, gitu kan. Hal-hal seperti itu saya belum pernah baca tuh, informasi baik di grup ataupun di majalah. Sekian ini kemudian rugi segini dan sebagainya. Yang selalu disebutkan rugi banget nih karena ini. Kalau kita tanya dulu rugi nggak ya? Berapa untungnya yang dulu? Nah ini juga fair ya, Prof, ya? Fenomena sebenarnya juga ya di peternakan Indonesia yang juga perlu pencerahan. Seperti saya suka sekali waktu di grup itu ada bagaimana kita juga harus jujur dengan produk yang kita jual, kita juga jujur dengan yang kita lakukan, mungkin jujur juga dengan keuntungan dan kerugian dan sebagainya ya. Artinya tidak usah nilai nominal, tapi ini sehingga tenanglah hidup ini ya, industri ini tenang gitu kan. Karena masih banyak ini industri ayam ini, baik broiler ataupun ayam lokal, banyak perlu orang makan ayam itu, ada itu seperti itu. Iya, Prof. Saya kira. Berarti satu sisi kita sebetulnya senang, Prof, ya, adanya ayam lokal kita dimanfaatkan sebesar-besarnya. Ya, satu sisi memang bahwa kita juga harus mengedukasi masyarakat. Sebetulnya sumber protein hewan itu ada pilihannya lain. Ya, jadi tidak saja ayam yang dari luar negeri, tetapi juga ayam kampung. Tetapi memang di sisi hilirnya yang perlu harus dipikirkan seluruh stakeholder ya, Prof. Baik dari si peternaknya tadi Prof sudah sampaikan, harus ada manajemen keuangannya gitu. Jangan sampai dia rugi dia tidak menyisikan sebagian keuntungannya itu untuk mengatasi kerugiannya di yang akan datang. Kemudian nyalahin orang. Nyalahin orang. Padahal dia lupa nyimpen. Demo gitu ya, Prof, ya. Ya, kita bukan anti demo, tetapi kita harus fair menilai gitu ya. Jangan sampai kita ruginya 2 kali tapi untungnya 6 kali dalam setahun. Itu kan nggak fair untuk melakukan demo. Tadi menarik, Prof, tadi soal pembatasan ya. Jadi memang betul bahwa namanya hukum ekonomi itu kan permintaan itu ya, ada produknya lebih tapi nanti kalau hari jualnya dia tidak turun harga. Nah, memang harus ada pengawasan dari pemerintah, minimal pembatasan seperti tadi, Prof. Jadi misalnya satu rumah mungkin dikatakanlah didatangin satu-satu, dicek berapa pemeliharaan. Nanti kalau dia peternak boleh di atas 5. Kalau dia bukan peternak mungkin dibatasin ya, Prof, ya. Dikurang dari 5. Cuman memang ya di negara kita memang masih kurang dalam fungsi pengawasan ya, Prof. Jadi kalau kita lihat sekarang itu semacam pemadam kebakaran, ada masalah diselesaikan pada hari itu tapi tidak diselesaikan akar masalahnya. Oke. Kemudian ada lagi, Prof, di sektor usaha ayam lokal ini kan masuk ke dalam usaha kecil menengah ya. Dia di UKM dan artinya sektor ini itu sangat dijaga oleh pemerintah. Dia masuk dalam daftar negatif investasi. Nah, belakangan saya mendengar bahwa pemerintah akan membuka sektor usaha ini sebagai semacam terbuka gitu ya. Jadi apalagi di era globalisasi ini, memang satu sisi kita tidak bisa memungkiri, Prof. Sejak zaman era pemerintahan dulu, mungkin zaman Pak Harto kali ya, dia dulu, saya beberapa kali membaca, dia sering menyatakan kita ke depan akan menghadapi ekonomi global, jadi siap tidak siap kita harus siap. Jangan maunya barang kita yang mau keluar, tapi barang orang luar kita tahan gitu ya. Nah ini sekarang sudah ke arah sana sepertinya, Prof. Ayam Brazil mau masuk gitu ya. Nah sebentar lagi kalau nanti sudah dibuka dalam daftar negatif investasi, tentu modal asing, pemodal besar akan bisa masuk ke sektor usaha ayam lokal ini, Prof. Nah, bagaimana, Prof, ini bisa tanggapan Prof Sofyan melihat fenomena ini?
Ya kembali lagi kita harus siap memang sebenarnya Harus siap, ya. dengan kalau kita ikut dalam satu permainan seperti itu kita pun harus siap dan siap semuanya gitu, artinya tidak bukan hanya peternaknya juga pemerintahnya. Ya. Bagaimana ngatasi ini dan sebagainya, dan itu harus siap. Misalnya kenapa kita harus juga impor ya, di lain pihak kita ingin ekspor, kan tidak gitu, ada semacam maaf kalau di perdagangan, kalau nggak salah, saya bukan orang itu ya ekonomi, tapi kan ada semacam exchange ya, apa istilahnya apa sih? Neraca. Trade exchange apa? Iya. Jadi kalau Anda beli ini, kalau Neraca saya beli perdagangan. itu, Anda beli itu Iya. yang mana dan sebagainya. Kan itu di apa namanya? Ada hitungannya. Ada hitungannya dan itu ada kesepakatannya. Betul. Gitu kan. Nah, tinggal dari kesepakatan itu kita terjemahkan bagi yang untuk di kita. Ini sampai sejauh mana? Lantas apakah kita juga harus melakukan pembatasan? Pertanyaannya seperti Betul. itu ya. Atau kalau tidak dibatasi, bagaimana kita bisa menyimpan misalnya ayam kampung nih, banyak kan nih ya, diekspor keluar nggak bisa misalnya ya. Kemudian di sini juga terbatas. Kan ada misalnya bagaimana kita bisa bikin cold storage misalnya, bisa ditahan, dibekukan dan sebagainya, sehingga suatu saat kekurangan dan sebagainya. Bisa Nah ini kan memang justru perlu yang manajer makro ya, ini kalau nggak salah pemerintahan yang untuk suatu komoditas ini yang bisa melihat itu dan bisa diaplikasikan dengan pengawasan yang pas gitu kan. Saya kira apa namanya pemikir teknokrat Indonesia itu mungkin mampu lah untuk membangun yang hal seperti itu. Tapi kan yang paling utama adalah bagaimana melaksanakannya, bagaimana pengawasannya. Apakah kita cukup siap untuk istiqomah apa? Terus gitu ya melakukan itu. Terus kadang-kadang ya terus terang lah kita sendirilah, saya sendiri misalnya, untuk melakukan sesuatu yang terus saja kadang-kadang bosan kan? Iya. Atau ya udah pindah aja gitu enggak. Nah ini sekarang dalam rangka untuk kesejahteraan semua nih satu bangsa ini, tentunya harus ada orang yang mampu untuk ya terus mengawasi, mengelola dan sebagainya, melihat dan sebagainya dengan komoditas-komoditas perdagangan yang khusus gitu ya. Jadi jangan diglobalkan, harus sama, mungkin berbeda. Pengelolaan ayam broiler mungkin berbeda dengan ayam kampung. Nah, tapi inilah yang kembali lagi harus tugas pemerintah. Ya. Karena kalau dilepaskan gitu kan susah. Ada orang awam yang juga nggak ngerti gitu. Harus ada guide dari pemerintah. Apakah itu pemahamannya, kemudian tata caranya dan sebagainya, juga pengawasannya. Saya kira secara keseluruhan seperti dari sisi tadi Prof yang saya bilang daftar negatif saja. Apabila dibuka dari pandangan Prof sendiri gimana ini menanggapinya? Oke. Kita menerima nggak ketika pemerintah nanti, kalaupun kita menerima atau kita tadi menolak, apa ketika kita menerima apa yang harus kita siapkan? Oke. Nah sekarang kan tinggal tujuan nih. Tujuan nih kita ini, bangsa ini akan mencoba memanfaatkan ayam lokal. Kemudian pemerintah yang juga yang mengurusi rakyat ini sebenarnya ya membuat suatu aturan-aturan, diantaranya adalah negatif investasi itu. Jadi artinya ayam lokal ini diserahkan kepada peternak menengah ke bawah, tidak diserahkan semuanya. Nah dari situ kita bisa lihat pengalaman dari ayam broiler sekarang. Kalau yang diberikan kepada semuanya ke ini kan kebagian. Betul. Malah terjadi seperti sekarang ini, Prof. Hampir kita mendengar jeritan-jeritannya tadi, demo tadi ya. Karena memang sudah dikuasai yang terlalu besar. Nah ini kan dari situ kita harus belajar ya. Betul. Misalnya untuk ayam lokal ini, bolehlah yang negatif investasinya diberikan kepada produsen DOC. Oh, produsen breedernya? Breedernya. Oke. DOC-nya saja. Misalnya dibolehkan karena untuk memenuhi permintaan dari masyarakat gitu DOC. Nah sekarang yang kita lihat DOC ayam lokal ini kan ngantri kan? Ngantri. Kalaupun dibuka, kita menerima nggak, Bro? Ya. Walaupun ya mau nggak mau ya, misalnya dibuka nih, Bro. Ya. Katakanlah memang kemarin saya dengar informasinya sudah tinggal ditanda tangan. Artinya mau nggak mau jadi terbuka gitu, Bro. Nah sekarang harus dibaca ya, terbuka sama tertutup itu isinya apa sih surat itu? Apakah terbuka ini untuk semua segmen usaha? Iya, sepertinya ke arah sana, Prof. Dari mulai akan menuju industrialisasi, betul. Nah, sekarang kita kan lihat sekarang pengalaman di broiler.
Ya, kita berkaca dari broiler ya. Berkaca dari broiler ya. Kalau kita tidak dari mulai sekarang kita tidak benahi, nanti suatu meledak demo lagi lah. Artinya sama aja Prof ya. Jadi ini memindahkan masalah aja sama ya. Sama ya. Mengcopy paste. Iya, jadi kan harus masalah. ada improvement dong. Kalau misalnya bikin sesuatu ini karena ada permasalahan ini, dibikinlah sesuatu yang lebih baik. Meskipun kita dugaan nanti bakal baik tidaknya, ya kita optimis saja bakal baik kan gitu. Nah inilah kan dinamika hidup itu. Bagaimana kita bisa memperbaiki yang lebih baik yang berikutnya gitu kan. Berikutnya lebih baik. Tapi kalau misalnya sekarang mau disamakan seperti itu, ya silahkan lihat. Pasti tergilas. Pasti yang tergilas menengah dengan yang besar-besar itu. Lagi pengusaha-pengusaha lokal kita Prof ya. Iya, apalagi sekarang kan sudah terbuka, mungkin setelah COVID nih ya. Iya. Terbuka itu permintaan dari luar itu mengenai ayam kampung kita bisa terjadi gitu. Nah sekarang kalau semuanya dikuasai oleh yang besar, ya silahkan saja lah gitu ya. Saya tidak ikut bermain di situ, tapi dugaan-dugaan ya. Tapi kan tetap berdoa supaya tetap aman semuanya gitu ya. Tentunya kita ingin melihat. Jadi kalau saya lihat, kalau segmen untuk investasi besar itu mungkin di produksi DOC-nya. Jadi kita bisa ngontrol quality DOC, kemudian nanti si pemeliharanya pun, nanti pembudidayanya pun bisa menerima produk DOC yang baik, punya FCR yang baik gitu kan gitu, sehingga dia bisa lebih untung. Nah sisanya tinggal mekanisme pasar. Ya. Nah dengan saya menganggap kan sudah ada nih Prof, pengusaha-pengusaha lokal kita ya, katakanlah sumber unggas termasuk di dalamnya, yang menengah tadi ke bawah dan yang lain-lain. Nah dengan keadaan yang sekarang begini ya, breeder sudah mulai bermunculan, bahkan sudah main ke sektor hilir. Apakah secara umum semuanya itu sudah siap menghadapi industrialisasi unggas lokal ini Prof? Belum ya kalau saya melihat secara umum, tapi kan harus dibangun sedikit demi sedikit dari mulai hulu sampai hilir. Nanti hulunya harus seperti apa, di tengahnya itu harus seperti apa, itu juga kan harus dibaca-baca. Pastilah orang-orang yang ahli manajemen ini pasti pinter lah untuk melihat itu ya. Kemudian di hilirnya juga siapa yang akan mengkonsumsinya dan sebagainya. Kemudian juga dihitung bagaimana tingkat daya beli masyarakat. Nah, mesti pengen, tapi kalau daya belinya kurang, ya apalagi kondisi seperti ini Prof ya. Sekarang kan banyak juga teman-teman saya bilang, bisa nggak itu ayam kampung harganya seperti ayam broiler? Ya bisa-bisa saja saya bilang itu. Selama kan sekarang tinggal ngitung aja gitu keuntungan kerugiannya. Jangan hanya konsumen aja pengen murah, tapi di produsennya rugi. Nah di situ nanti ada main juga, misalnya bisa pemerintah menetapkan harga itu istilahnya, harga eceran. Harga eceran untuk broiler, untuk daging, live bird dan sebagainya. Bisa saja seperti itu gitu. Itu kan salah satu untuk upaya pemerintah untuk bisa menghidupkan produsen dan juga bisa melayani konsumen. Karena kalau terlalu mahal juga kan nggak kebeli dia, nggak akan beli jatuh-jatuhnya kan gitu. Akhirnya bebas juga. Nah ini yang juga ya berat lah bagi bukan berat, artinya bisa dilakukan oleh pemerintah. Itu tantangan kita Prof. Tantangan bukan berat, itu bukan. Nggak ada yang berat ya Pak. Ya berarti memang saat ini kondisinya kita belum siap, tetapi mau nggak mau ini menjadi tantangan Prof ya, jadi peluang ya. Jangan dibiarkan, harus tetap kita berpikir rame-rame. Berikut juga bukan hanya pemerintah, kita sebagai komunitas ayam lokal ya paling tidak ngasih ngasih saran ya, masukan pengalaman yang ada, mau diterima atau tidak, yang penting seperti itu. Sudah ada nggak Prof semacam peta jalan unggas lokal yang dibuat oleh pemerintah? Ini pertanyaan juara. Dulu tahun 2009 saya sekretariat sekjen ya, bukan sekjen, sekretariat Setdisjen dulu Pak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Kesehatan Hewan Iwantoro apa ya? Awalnya itu siapa Iwantoro? Itu eselon 1 Prof ya? Eselon 1 di sekretariat mengajak kita nih membangun namanya roadmap ya. Kita ini ada berapa orang Prof? Siapa Prof? Jadi ada dari universitas.
dari universitas itu kalau nggak salah saya lihat ada Pak Mulano, ada siapa lagi lupa gitu. Terus dari komunitas dari Himpuli ada waktu itu Pak Ade, kemudian ada dari Himpuli juga ada waktu itu ada beberapa. Kemudian kami dari Balai Penelitian Ternak. Itu tahun berapa Prof? Tahun 2009. 2009 ya. Mungkin lah 2009 itu jadi si draftnya itu. Draft. Jadi sebelum 2008. Peta jalan tadi Prof. 2008 gitu. Dulu disebutnya blueprint ayam lokal, ayam lokal waktu itu. Nah waktu itu saya yakin draftnya sudah jadi ya, tapi kemudian tidak dipakai sampai sekarang. Artinya gitu. nggak digunakan Prof ya? Tidak digunakan. Nah entah kenapa ya, banyak alasan lah ya, tapi mungkin beberapa hal kalau menurut saya mungkin pertimbangan pemerintah belum perlu kali gitu ya waktu itu. Belum perlu. Tapi sekarang mungkin kalau kita memang punya niat untuk meningkatkan ayam lokal, ya mau nggak mau lah Harus komunitas kita ini harus punya catatannya misalnya. Sampai di situ kan harus diterangkan juga pihak perusahaan, pihak lembaga penelitian, bahkan pihak perguruan tinggi. Stakeholder Prof ya. Perguruan tinggi misalnya yang termasuk dalam komunitas ayam lokal misalnya ya. Ya salah satunya saya sangat beruntung kita harus berterima kasih di IPB itu kan ada unit plasma nutfah kalau nggak salah dan dia juga ngutak-atik tentang ayam lokal. Nah mungkin di Universitas Andalas juga ada dan sebagainya, meskipun kecil-kecilan, tapi itu sudah fokus untuk berbicara tentang sumber genetik ternak lokal gitu. Jadi ya memang bukan suatu bukan suatu main-main bikin roadmap itu. Berarti artinya sebenarnya roadmap itu sudah disusun oleh yang tim tadi Prof ya, ada Prof Mulano, ada Prof Sofyan dan Pak Adi dan teman-teman. Tapi masalahnya sekarang kondisinya belum diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, belum dipakai. Kami masih punya draftnya itu. Ya ini pertanyaan terakhir Prof dari saya. Sekarang Prof Sofyan sehari-harinya apa kegiatan Prof? Kegiatan saya dalam pensiun itu ya silaturahim lewat WA group, tapi khusus mengenai ada tentang ayam lokal. Oh ya, jadi saya perlu jelaskan dari tadi Prof bilang WA group. Jadi Prof Sofyan ini memang sangat aktif sekali di dalam WA group dan saya pun ada di dalamnya ya. Kalau tidak salah saya Unggas Lokal Indonesia ada, terus saya yang ayam KUB Prof ya. Nah, jadi memang Prof rajin sekali untuk memberikan pencerahan-pencerahan, masukan-masukan yang ditanya oleh beberapa peternak. Dan itu juga menjadi umpan atau semacam challenge untuk saya mencari informasi baru. Ya seperti tidak sedikit lah, banyak yang japri juga menanyakan mengenai ayam ini apa, ayam KUB apa, ada ayam apa dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah mulai mesen, ya saya kirim ke nomor Pak Charlim aja dengan Pak Roni. Kemudian ya kegiatan rumah juga belajar dengan hal-hal yang sifatnya organik. Misalnya saya nanam sayuran di rumah organik gitu kan, itu juga belajar karena belum pernah baca. Kemudian menambah waktu untuk ibadah, seperti itu. Kemudian ada lagi kegiatan yang rutin, saya suka dijadikan mitra bestari. Apa itu mitra bestari? Mitra bestari itu kalau nggak salah bisa juga disebut peer review. Jadi membaca makalah-makalah jurnal ilmiah. Untuk jurnal ilmiah yang kemudian saya baca dan saya kirimkan kembali gitu hasil koreksiannya lewat review Prof ya. Lewat ada OJS namanya, Online Journal System kalau nggak salah. Lewat itu dalam bahasa Inggris. Itu mahasiswa atau peneliti di balai Prof? Itu pengirimnya bukan mahasiswa, itu yang ngirimnya adalah majalahnya. Oh, majalahnya. Ya, biasanya makalah yang dikirimkan untuk dievaluasi itu namanya suka tidak ada, tidak pakai nama, jadi blind apa gitu. Blind. Jadi setelah saya koreksi, kemudian saya kembalikan dan itu jadi
bisa dipublikasi atau tidak dan sebagainya. Nah, itu kegiatan sehari-hari, kegiatan silaturahim ke sini, ke mana, ke Sumber Unggas juga. Oh, berarti Prof ini membantu Sumber Unggas. Insya Allah, karena saya juga di komunitas komunitas lokal, ya kenapa tidak kita ingin bersilaturahim dengan komunitas-komunitas yang unggas lokal seperti itu. Ya. Nah, di unggas lokal sendiri, Prof, ini maaf Prof agak melebar dikit. Berarti dengar-dengar ada yang akan mau didaftarkan sebagai galur baru, betul nggak, Prof? Yang jelas ayam gaok tuh kemarin dari Balitna. Iya. Kebetulan penelitinya salah satunya saya juga, dan itu sudah diajukan, sudah direview oleh tim dari Direktorat Jenderal Peternakan, dan kelihatannya oke tuh kayaknya. Mudah-mudahan SK-nya keluar nih dalam tidak terlalu lama gitu, kemudian gaoknya udah bisa ditawarkan untuk bisa dilisensikan. Itu salah satu. Di Sumber Unggasnya sendiri, Prof? Nah, saya sangat tertarik nih di Sumber Unggas ini karena punya banyak rumpun ya. Ada rumpun, mulai dari rumpun cemani, rumpun merawang, rumpun gaok, rumpun sentul, rumpun apa lagi itu? KUB ya. Black Sumatera, Black Sumatera, tapi sedikit ya. Sedikit. Black Sumatera. Nah, ini dari berbagai sumber ini saya diberitahu oleh mendiang siapa dari ya teman-teman dari putranya sih, mencoba membuat galur sintetis dari berbagai rumpun yang ada di sini. Nah, keuntungan dari, meskipun ini tidak eksak ya, sebenarnya kalau kita bisa tahu sifat apa yang kita ambil, tapi ternyata setelah saya lihat ada persilangan dua rumpun yang tujuannya adalah untuk melihat slow sama fast feathering. Bulunya ya, bulu cepat, bulu lambat. Bulu waktu DOC itu ada bulu sayap. Jadi kalau yang slow feathering itu kelihatannya pendek, itu ke arah jantan. Kalau yang panjang itu betina. Nah, kemudian mencoba juga disintesis disilangkan lagi dengan ayam-ayam yang diduga mempunyai sifat produksi tinggi. Ya, seperti ayam geduk, meskipun saya lihat belum ada datanya, tetapi dari ceritanya memang cukup tinggi. Ayam rawang, kemudian ayam KUB, kemudian juga mencoba dengan ayam kedu. Satu lagi ayam kedu. Nah, ternyata saya lihat dari perkawinan sintesis ini yang banyak ini, itu bisa memberikan keuntungan seperti pemasaran pasar sekarang itu apa yang putih atau yang hitam atau yang kuning, ini pilihan tergantung pasar masyarakat. Dan di sini potensinya banyak sekali. Kita bisa membuat mengenai formula perkawinannya, itu kan rahasia perusahaan saya kira. Seperti itu. Tapi yang jelas dengan pemanfaatan berbagai banyak rumpun ini, itu sudah sangat melestarikan ayam lokal kita, ayam lokal yang ada di Indonesia ini, dan katakan lima rumpun tadi itu udah sangat banyak. Ya, ini Prof, benar-benar terakhir ini Prof, yang terakhir. Jadi setelah Prof sekarang purna bakti, pensiun gitu ya, pesan apa yang ingin Prof sampaikan, karena tadi latar belakangnya adalah peneliti nih, pesan apa yang ingin Prof sampaikan kepada generasi penerus peneliti-peneliti khususnya di unggas lokal Indonesia? Ya, saya kira kalau metodologi kemampuan pinter ya, tapi harus bisa mengantisipasi pasar. Antisipasi pasar ini pengertiannya apa, Prof? Misalnya produk kebutuhan apa yang diminta oleh pasar. Dalam hal ini peternak, Prof ya? Boleh peternak, boleh konsumen langsung boleh, ya, konsumen boleh. Nah, dari situ kan bisa didesain nanti mau bikin apa. Gitu, seperti gitu untuk para peneliti baik di universitas ataupun di balai penelitian. Nah, ini juga harus dibaca-baca. Jadi dalam hal ini para peneliti ini juga harus bisa merapat dengan teman-teman pasar. Lebih membumi, Prof ya? Nah, lebih membumi gitu. Karena apalagi kalau dana pemerintah ini kalau tidak ada hasilnya kan sia-sia gitu. Jangan hanya untuk research for research katanya. Research for development, itu yang penting. Research for development. Jadi kita harus membangun. Tapi kembali lagi mengingat kita harus melestarikan ayam lokal, tidak berarti
ayam-ayam lokal itu kita semuanya kita unggulkan. Oke. Jadi kita bisa jadi berubah itu sifatnya. Jadi yang aslinya harus tetap ada, dan itu tidak dilakukan seleksi lah, kecuali hanya pemeliharaan yang rutin seperti biasa. Artinya itu melakukan pelestarian, Prof, ya? Pelestarian. Jadi pada generasi kalau disebut bahasa ilmiahnya base populasi lah, populasi dasar itu jangan dirubah. Jadi harus ada sekelompok populasi sebagai populasi dasar yang ada asli, gitu, memang asli. Kalau yang sudah diseleksi kan sudah ada berubah, sudah ada berubah ya, atau disilangkan. Jadi memang khususnya peneliti-peneliti kita supaya jangan sekedar melakukan penelitian untuk menambah kredit poin, tapi Persis. memang bagaimana kontribusinya kepada pemanfaatan dari hasil penelitian ini oleh masyarakat. Jadi kredit poin itu kalau menurut saya nomor 2 saja deh. Nomor satunya harus kita bikin ini bisa bermanfaat nggak untuk masyarakat. Saya kira gitu. Baik, ya, terima kasih teman-teman. Demikian acara bincang-bincang kita dengan Profesor Sofyan Iskandar. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.